Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 mata kuliah aspek hukum dalam Bisnis. ingin mempresentasikan aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Di presentasi ini membahas aspek hukum dari transaksi e-commerce termasuk fondasi hukum, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Aspek hukum dalam transaksi e-commerce yaitu memahami elemen hukum untuk transaksi e-commerce yang aman. Yang pertama, ada kepatuhan hukum, yaitu pentingnya memahami regulasi yang berlaku untuk menjamin transaksi yang sah. Yang kedua, ada perlindungan data. Transaksi online harus memperhatikan perlindungan data pribadi penggunanya. Yang ketiga, ada kontrak elektronik. Kontrak yang dihasilkan secara digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis. Yang keempat, ada hak kekayaan intelektual, yaitu perlindungan terhadap hak cipta dan merek dagang sangat penting dalam e-commerce. Yang kelima, ada penyelesaian sengketa, yaitu metode penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase yang harus dipahami. Yang keenam, ada peraturan pajak. Pahami kewajiban pajak yang berlaku untuk transaksi e-commerce. Yang ketujuh, ada tanggung jawab penjual. Penjual harus memastikan produk yang dijual memenuhi standar dan aman. Yang kedelapan, ada pengembalian. Kebijakan pengembalian. Kebijakan pengembalian barang harus jelas untuk menjaga kepercayaan konsumen. Yang kesembilan, keamanan transaksi. Mengimplementasikan sistem keamanan untuk melindungi data transaksi. Yang ke-10, ada regulasi internasional. Perhatikan peraturan yang berlaku di negara lain untuk transaksi lintas batas. Ada pengenalan e-commerce dan aspek hukum. Memahami transaksi digital dan perlindungan hukum. Pentingnya e-commerce. Untuk yang pertama, e-commerce memungkinkan transaksi digital yang efisien, memudahkan akses pasar global. Yang kedua, ada keamanan transaksi digital. Aspek hukum melindungi data dan privasi pengguna, menjamin kepercayaan dalam bertransaksi. Yang ketiga, ada perlindungan konsumen. Hukum melindungi hak konsumen dari penipuan dan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Yang keempat, ada regulasi e-commerce. Peraturan yang jelas membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi bisnis dan konsumen. Yang kelima, tanggung jawab penjual. Penjual diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab atas produk. Yang keenam, tanggung jawab pembeli. Pembeli harus menyadari hak dan kewajiban mereka saat bertransaksi online. Yang ketujuh, pentingnya kebijakan privasi. Kebijakan privasi yang transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedelapan, ada resolusi sengketa. Aspek hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan konflik antar pengguna. Yang kesembilan, ada perubahan dalam e-commerce.
perkembangan teknologi dan tren terbaru mempengaruhi aspek hukum dalam e-commerce. Yang ke-10 ada pengaruh globalisasi. Globalisasi mengharuskan penegakan hukum e-commerce lintas batas yang lebih kuat. Lalu selanjutnya ada landasan hukum e-commerce di Indonesia, yaitu regulasi dan undang-undang untuk transaksi online di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE. UU ITE mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi penting untuk e-commerce. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan aspek keamanan data. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, yaitu mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk kewajiban dan hak pelaku usaha. Yang keempat ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengatur hak-hak konsumen dalam transaksi online, melindungi dari penipuan. Yang kelima ada Peraturan OJK untuk fintech, yaitu mengatur layanan keuangan digital untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi e-commerce, transaksi online. Lalu ada prinsip hukum dalam e-commerce untuk memahami pentingnya hukum dalam transaksi digital. Poin pertama ada prinsip transparansi. Transparansi dalam transaksi e-commerce memastikan semua informasi jelas dan dapat diakses oleh semua pihak, mengurangi risiko kesalahpahaman. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Keadilan mengharuskan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminasi. Selanjutnya ada akuntabilitas. Setiap pihak dalam transaksi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, menciptakan kepercayaan di antara penggunanya. Selanjutnya ada perlindungan konsumen, yaitu transaksi e-commerce harus melindungi hak dan kepentingan konsumen, termasuk pengembalian barang dan privasi data. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Semua transaksi harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk pajak dan regulasi perdagangan. Selanjutnya ada tanggung jawab penyedia layanan. Penyedia layanan e-commerce bertanggung jawab untuk menjaga keamanan platform dan data pengguna. Selanjutnya ada transaksi aman. Keamanan dalam transaksi online penting untuk melindungi informasi pribadi dan finansial pengguna. Selanjutnya ada kepastian hukum. Prinsip hukum memberikan kepastian bagi semua pihak bahwa hak mereka dilindungi selama bertransaksi. Lalu ada resolusi sengketa. Proses penyelesaian sengketa harus jelas dan mudah diakses, memberikan jalan bagi pengguna untuk mengajukan keluhan. Yang terakhir ada inovasi dan adaptasi. E-commerce harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan hukum dan teknologi untuk tetap relevan. Selanjutnya ada keabsahan perjanjian elektronik. Menganalisis kekuatan hukum perjanjian elektronik. Di sini ada keabsahan perjanjian elektronik, yaitu perjanjian elektronik diatur dalam UU ITE yang menjamin kekuatan hukum. Selanjutnya ada kekuatan hukum setara. Perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Lalu ada UU ITE sebagai dasar hukum. UU ITE memberikan landasan hukum bagi keabsahan perjanjian elektronik di Indonesia.
Lalu ada pengakuan oleh lembaga pemerintah dan swasta mengakui perjanjian elektronik sebagai sah. Selanjutnya, keamanan data dalam perjanjian. Perjanjian elektronik harus menjamin keamanan data dan informasi pribadi. Selanjutnya ada proses pembuatan perjanjian. Pembuatan perjanjian elektronik harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh UU ITE. Lalu ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik sah digunakan sebagai pengesahan perjanjian. Yang terakhir, tantangan hukum. Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan hukum dalam perjanjian elektronik. Selanjutnya ada perlindungan konsumen dalam e-commerce, yaitu mengamankan hak-hak konsumen dalam dunia digital. Pentingnya perlindungan konsumen. Benar. Terhidup. Selanjutnya ada perlindungan konsumen dalam e-commerce. Yang pertama, pentingnya perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen menjaga hak-hak pembeli dalam transaksi online. Yang kedua, hak-hak konsumen dalam e-commerce, yaitu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang dibeli. Yang ketiga, ada jaminan kualitas produk. Setiap produk yang dijual harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk menjamin keputusan konsumen. Yang keempat, ada keamanan produk yang dijual. Pentingnya untuk memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk digunakan oleh konsumen. Lalu ada perlindungan data pribadi dalam e-commerce. Mengelola dan melindungi data pengguna dengan efektif. Poin pertama, ada pentingnya perlindungan data. Perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya ada regulasi yang mengatur data. Terdapat berbagai regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan. Selanjutnya ada resiko kebocoran data. Kebocoran data dapat merugikan pengguna dan perusahaan, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Selanjutnya ada praktik terbaik pengelolaan data, yaitu mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan data dapat membantu meminimalisir risiko keamanan. Selanjutnya ada transparansi kepada pengguna. Penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan. Selanjutnya ada pendidikan pengguna. Mendidik pengguna tentang keamanan data pribadi dapat meningkatkan kesadaran dan perlindungan data. Selanjutnya ada penggunaan teknologi enkripsi. Teknologi yang dapat melindungi data saat disimpan atau ditransmisikan, mencegah akses tidak sah. Selanjutnya ada tindakan cepat terhadap insiden. Menyiapkan rencana respons insiden dapat membantu perusahaan merespon cepat jika terjadi pelanggaran data. Lalu ada audit pemantauan data. Melakukan audit secara rutin dapat membantu mengidentifikasi celah dan keamanan data yang perlu diperbaiki. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap undang-undang. Mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku sangat penting untuk menghindari sanksi hukum. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa e-commerce.
Metode penyelesaian sengketa dalam e-commerce. Ada mediasi. Mediasi adalah proses yang dimana pihak ketiga membantu berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Lalu ada arbitrase. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang membuat keputusan finansial dan mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Lalu ada pengadilan. Sengketa juga dapat diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada kesepakatan antara pihak. Pilihan metode penyelesaian sengketa tergantung pada kesepakatan awal antara pihak-pihak yang bersengketa. Lalu ada efisiensi proses. Mediasi dan arbitrase biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses di pengadilan. Lalu ada tanggung jawab platform e-commerce. Kewajiban dalam menjaga pengguna dan transaksi. Yang pertama ada menjaga keamanan transaksi. Platform e-commerce harus memastikan keamanan data dan transaksi pengguna untuk mencegah penipuan. Yang kedua, memberikan layanan yang adil. Layanan e-commerce harus adil, menyediakan akses yang sama bagi semua pengguna tanpa diskriminasi. Yang ketiga, transparansi dalam operasi. Platform wajib memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan dan biaya untuk membangun kepercayaan. Yang keempat, menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Layanan pelanggan harus capek banget. Yang keempat, menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Layanan pelanggan harus siap membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan. Yang kelima, pengelolaan data pribadi. Platform harus mengelola data pribadi pengguna dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu ada tantangan hukum dalam transaksi e-commerce, yaitu memahami tantangan hukum yang dihadapi dalam e-commerce. Ada penegakan hukum. Penegakan hukum dalam e-commerce seringkali terhambat oleh batasan geografis dan hukum yang beragam. Lalu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi tantangan utama, termasuk penipuan online dan kurangnya transparansi. Lalu ada keamanan siber. Isu keamanan siber terus berkembang, termasuk ancaman seperti peretasan dan pencurian data pribadi. Kesimpulan dan implikasi hukum dan dalam e-commerce. Ada pemahaman regulasi. Penting untuk semua pihak. Setiap pihak dalam e-commerce perlu memahami regulasi yang mengatur untuk menghindari masalah hukum. Lalu ada tanggung jawab dalam transaksi harus diperhatikan. Setiap pelaku e-commerce harus menyadari tanggung jawab mereka dalam transaksi yang dilakukan. Lalu ada kepatuhan hukum yang harus dijaga. Penting untuk memastikan semua transaksi mematuhi hukum dan yang berlaku agar terhindar dari sanksi. Lalu ada resiko dapat diminimalisasi. Risiko hukum dapat diminimalisasi dengan memahami dan mematuhi regulasi. Risiko hukum dalam e-commerce dapat diminimalisasi. Lalu ada perlindungan konsumen harus diutamakan. Konsumen harus memprioritaskan perlindungan konsumen
untuk membangun kepercayaan dan reputasi. Lalu ada inovasi dalam e-commerce, harus sesuai hukum. Inovasi yang dilakukan dalam e-commerce harus tetap mematuhi regulasi yang ada untuk keberlanjutannya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan agar bisa dijawab secara langsung. Saya akhiri presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Similan Kulianti dari kelas 9 akan mempresentasikan tentang aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu e-commerce adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi digital modern. Namun transaksi online memiliki risiko hukum yang harus dipahami oleh konsumen dan pelaku usaha. Tujuan presentasi ini yaitu untuk memahami aspek hukum yang berlaku dalam e-commerce. Kemudian ada pengertian dan contoh e-commerce. Definisi e-commerce sendiri yaitu proses jual beli barang atau jasa melalui sistem elektronik, terutama internet. Contohnya di marketplace itu ada Tokopedia, Shopee, Lazada. Kemudian di media sosial Instagram, Facebook Marketplace. Kemudian di situs web ada penjual langsung oleh produsen. Kemudian ada dasar hukum e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang dasar hukum utama transaksi elektronik termasuk kontrak elektronik. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 atau PMSE, yaitu untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik dan perlindungan konsumen online. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi, ganti rugi, dan keadilan. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu tentang perlindungan data pribadi, mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi pengguna. Kemudian selanjutnya ada aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu kontrak elektronik. Sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek, dan tujuan yang halal. Kemudian wajib memberikan informasi lengkap tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada tanda tangan elektronik yang harus diverifikasi dan memiliki integritas data, diakui secara hukum dalam transaksi online. Yang ketiga ada perlindungan konsumen, hak atas informasi yang jelas dan benar, hak untuk mengajukan pengaduan dan menerima penggantian jika dirugikan. Yang keempat ada perlindungan data pribadi. Pelaku usaha harus menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, tidak boleh menyalahgunakan data tanpa izin. Kemudian ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yaitu menentukan kebijakan transaksi sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu meminta informasi yang benar dan dari konsumen. Kemudian ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan akurat. Menyediakan mekanisme pengaduan konsumen, memastikan produk atau jasa aman sesuai peraturan, menjamin keamanan data konsumen. Kemudian ada hak dan kewajiban konsumen. Konsumen sendiri yaitu terdapat mendapatkan produk atau jasa sesuai deskripsi, mendapatkan informasi yang benar tentang transaksi, privasi data terjaga dan terlindungi, mendapatkan ganti rugi jika dirugikan. Kemudian ada kewajiban konsumen yaitu membayar kesepakatan, memberikan informasi yang akurat, tidak menyalahgunakan haknya untuk merugikan pihak lain. Kemudian ada risiko hukum dalam e-commerce. Yang pertama itu ada penipuan. Penipuan ini seperti produk tidak sesuai dengan deskripsi atau barang tidak dikirimkan. Yang kedua ada pelanggaran hak cipta, menggunakan konten orang lain tanpa izin.
Ketiga, ada penyalahgunaan data pribadi seperti kebocoran atau penggunaan data tanpa izin. Kemudian yang keempat ada cybercrime, yaitu peretasan sistem atau phishing data pengguna. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa e-commerce, ada 4, yaitu yang pertama mediasi, diselesaikannya sengketa dengan pihak ketiga secara informal. Yang kedua ada arbitrase, yaitu proses penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Yang ketiga ada laporan ke instansi, yaitu konsumen dapat mengadukan ke BPKN atau lembaga terkait. Yang keempat yaitu pengadilan. Langkah hukum terakhir jika penyelesaian damai gagal. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hukum dalam e-commerce bertujuan melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, menciptakan transaksi yang aman dan terpercaya dengan memahami regulasi seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang PDP. Semua pihak dapat mengurangi resiko seperti penipuan, pelanggaran privasi, dan sengketa hukum. Kolaborasi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diperlukan untuk membangun ekosistem e-commerce yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kemudian sarannya, konsumen perlu berhati-hati dalam bertransaksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Pelaku usaha harus mematuhi regulasi, memberikan informasi transparan, dan melindungi data konsumen. Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan serta edukasi agar ekosistem e-commerce menjadi lebih aman dan terpercaya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh terlebih dahulu, nanti dijawab oleh kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabisna Setiawan, saya akan membahas tentang aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Yang pertama ada pengertian. Aspek hukum dalam transaksi e-commerce adalah berbagai masalah hukum yang terkait dengan transaksi elektronik. Transaksi e-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Transaksi elektronik. Hukum e-commerce harus mengakui dan mengatur transaksi elektronik yang dilakukan melalui platform e-commerce. Ini termasuk mengakui keabsahan kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut. Perlindungan data pribadi. Hukum e-commerce harus memastikan perlindungan data pribadi pengguna. Ini termasuk pedoman yang jelas tentang perlindungan data sensitif, penggunaan data yang adil, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan data. Hak milik intelektual. Hak kekayaan intelektual melindungi hak cipta, merek dagang, desain industri, dan yang paten yang terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh platform e-commerce. Ini memastikan bahwa pemilik hak kekayaan intelektual dilindungi secara hukum dari penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran oleh orang lain. Perlindungan konsumen. Hukum e-commerce seharusnya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, atau penjualan produk yang cacat. Peraturan konsumen dapat mencakup ketentuan mengenai informasi konsumen, kebijakan pengembalian, penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap praktik pemasaran yang menyesatkan. Perpajakan. Hukum e-commerce juga mengatur kewajiban pajak untuk belanja online. Aturan pajak penjualan dan pemungutan pajak dalam e-commerce berlaku untuk penjual dan pemilik. Keamanan dan privasi. Hukum e-commerce harus memastikan keamanan belanja online dan perlindungan data pengguna. Ini termasuk perlindungan terhadap akses tidak sah, serangan dunia maya, dan pencurian data. Yang terakhir ada keadilan persaingan. Hukum e-commerce harus mengatur persaingan yang adil dan mencegah praktik bisnis yang tidak adil seperti praktik monopoli atau anti-monopoli. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ahmad dari kelas manajemen E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek hukum dalam bisnis e-commerce di era digital sekarang. E-commerce merupakan bagian penting dari ekonomi digital. Pada slide ini kita akan menjelajahi aspek hukum yang perlu dipahami oleh pelaku bisnis untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Memahami hukum yang berlaku adalah kunci untuk kesuksesan dalam bisnis online. Regulasi e-commerce di Indonesia.
Regulasi e-commerce diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Perilaku bisnis harus memahami aturan-aturan ini untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara legal dan etis. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam e-commerce. Bisnis harus memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk, serta memperhatikan hak-hak konsumen agar tidak melanggar peraturan hukum yang ada. Keamanan data. Keamanan data adalah isu krusial dalam e-commerce. Pelaku bisnis harus melindungi informasi pribadi pelanggan dan mematuhi undang-undang terkait perlindungan data yang menghindari sanksi hukum yang serius. Kontrak elektronik. Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis. Pelaku bisnis harus memahami cara menyusun mengeksekusi kontrak untuk memastikan bahwa semua pihak terikat secara hukum dalam transaksi yang dilakukan secara online. Hak cipta dan merek dagang. Dalam e-commerce, hak cipta dan merek dagang sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual. Pelaku bisnis harus mendaftar dan melindungi karya cipta mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Tanggung jawab hukum. Pelaku bisnis e-commerce memiliki tanggung jawab hukum terhadap produk yang mereka jual. Jika terjadi kerugian akibat produk cacat, mereka dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan kualitas secara ketat. Pajak dalam e-commerce. Pajak adalah bagian penting dari bisnis e-commerce. Pelaku bisnis harus memahami kewajiban pajak yang berlaku dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban perpajakan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Tantangan hukum. Bisnis e-commerce menghadapi berbagai tantangan hukum seperti penipuan, pelanggaran hak cipta, dan perlindungan data. Memahami tantangan ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dan dalam mengelola risiko hukum. Kesimpulan, menavigasi aspek hukum dalam bisnis e-commerce sangat penting untuk keberlangsungan dan kesuksesan pelaku. Pelaku bisnis harus selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang regulasi dan bertindak secara etis untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan. Sekian dari saya presentasinya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Filial Najla dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mengatasi kasus jika produk yang datang ternyata tidak sesuai dengan deskripsi dan penjualan, tidak bertanggung jawab atau tidak memberikan respon apapun. Kemudian bagaimana sanksi penjual yang secara sengaja meniru atau mengambil konten promosi penjual lain tanpa izin dalam e-commerce. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu mengatasi produk tidak sesuai dengan deskripsi. Jika produk yang Anda terima tidak sesuai deskripsi, berikut langkahnya. Yang pertama, dokumentasi dulu buktinya, kemudian ajukan komplain melalui platform e-commerce tersebut, kemudian ikuti proses mediasi, kemudian gunakan fitur pembayaran yang aman. Kemudian setelah itu laporkan penjual dan konsultasi dengan lembaga perlindungan konsumen. Yang kedua, untuk sanksi penjual yang meniru atau mengambil konten promosi tanpa izin, yang pertama bisa diberikan sanksi di platform e-commerce seperti peringatan untuk penjualnya, penghapusan konten, dan penangguhan akun. Kemudian ada tindakan hukum, penjual yang mengambil konten tanpa izin melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia. Anda bisa melaporkan pelanggaran ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJK atau menggunakan jalur hukum dengan meminta ganti rugi. Ketiga, yaitu ajukan pengaduan ke platform. Laporkan pelanggaran hak cipta ke platform e-commerce dengan bukti. Yang pertama, bukti kepemilikan konten asli. Yang kedua, tautan konten yang ditiru. Kemudian yang keempat ada publikasi negatif. Jika Anda perlu membuat pengumuman atau memberikan ulasan di komunitas penjual terkait praktik tidak etis tersebut. Dengan langkah ini, Anda dapat melindungi hak Anda sebagai pembeli dan penjual di ekosistem e-commerce.
Begitu ya untuk Via Najla, semoga penjelasannya bisa diterima. Terima kasih.